setelah dia tidak kelihatan lagi, kita selalu dihantui dengan Seperti apa? ya seperti sosok-sosok kayak raungan macan lah gitu loh. Oke, itu diganggunya sejak kapan? Sejak si dia mulai udah saya dengarnya udah cacat. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna orang lain karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Ali. Selamat malam Mas Ali. Iya, selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Cerita saya dulunya adalah sebagai seorang pedagang ikan ayam, yaitu ikan ayam campur dengan ikan ayam tiren. Tidak semuanya asli. Suatu ketika sampai beberapa tahun dan sampai bulan, pada waktu itu ada seorang teman kita yang nggak suka terhadap kita sampai dilaporin sama sekelilingnya, dan itu pun sampai dikebukin di masa. Sama siapa? Sama seorang sekitar, karena ketahuan kita adalah menjual tiren. Nah, setelah kejadian kayak gitu, kita bertaubat, istilahnya sungguh-sungguh ingin menjual ya ikan yang bagus, yang jujur. Nah, entah kenapa teman kita dia masih melakukan hal yang sekiranya membuat jengkel, sampai kesel kita, karena kita selalu difitnah bahwasanya daging kita adalah daging tiren. Gitu. Padahal udah jujur. Gitu. Terus? Karena saking keselnya terhadap dia, saya melakukan hal yang sekiranya orang tidak lakukan. Apa itu? Pergi ke orang yang pintar Untuk melakukan supaya dia itu bisa dikasih suatu pelajaran, sampai dia itu sampai cacat. Oh, Anda bikin dia cacat? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, sampai beberapa bulan orang itu tidak kelihatan lagi, tidak ada cerita lagi. Entah kenapa kita selalu ada yang gangguin terhadap kita. Itu bisa dapat berapa tuh selama jualan? Kisaran berapa kira-kira bisa biar dapat gambarannya? Nominalnya? Iya. Nominalnya ya sekitar, kalau perhariannya antara 3 JT lah perharinya. 3 apa? 3 jutaan. Sampai 3 juta per hari? Per harinya omset dari jual itu omsetnya. Baik, tujuannya datang ke sini untuk apa? Untuk mengeluarkan hal-hal yang istilahnya mengganggu terhadap kita. Karena semenjak kita melakukan hal melakukan hal ke tempat dia itu, setelah dia tidak kelihatan lagi, kita selalu dihantui dengan seperti apa? Ya seperti sosok-sosok kayak raungan macan lah gitu loh. Oke, itu diganggunya sejak kapan? Sejak dia mulai udah saya dengarnya udah cacat, udah kagak kelihatan lagi sama kita. Oke, jadi tujuannya malam hari ini untuk melepas gangguan itu dan melepas guna-guna yang pernah dikirim. Iya. Ya? Dan juga kalau bisa berhenti dari ritual tanpa ada konsekuensi apa-apa ya. Iya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi yang diinginkan ya. Iya. Mas Ali, kami akan ajak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ali,
dengan tanggal lahir 17 Juni 1986 dan nomor rumah 9. Sosok yang memiliki karakter tidak suka bergantung pada orang lain. Saya melihat ada sebuah kejadian yang sampai saat ini sulit ia maafkan. Ia menjadi korban atas kesalahpahaman orang lain. Hal ini yang membuat ia menjadi kesal dan takut. Selain itu, ia rela menggunakan ilmu hitam untuk menjadi penjaga dirinya. Akan tetapi semua itu menjadi sia-sia. Saya melihat sosok laki-laki yang menyeramkan membawa keris. Menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Ali, dengan tanggal lahir 17 bulan 6 1986 dan nomor rumahnya 9. Ali adalah pedagang ayam, dulu sempat curang, tapi sudah berubah. Tapi justru masih ada orang yang memfitnah dia kalau dia jualnya ini gak jujur. Ayam tiren. Ayam mati kemarin. Padahal dia udah gak melakukan itu. Makanya karena sakit hati, dia kirim guna-guna untuk memberikan pelajaran. Tapi justru guna-gunanya keterusan sampai korbannya ini sampai cacat. Ya, ritualnya sudah tidak dilakukan dengan tujuan untuk mencabut guna-gunanya, tapi justru guna-gunanya nggak hilang. Yang ada malah Mas Ali diganggu oleh suara-suara macan, dagangannya jadi nggak tenang, sehingga mempengaruhi omsetnya sampai sekarang. Makanya malam hari ini datang ke sini untuk bisa melepas semua gangguan, melepas guna-guna yang pernah dikirim, dan juga mau berhenti dari semua ritual. Oke, kalau yang kamu lihat gimana, Roy? Apa tuh? Apa memang pengaruh guna-gunanya masih ada dari Mas Ali ini? Guna-gunanya masih ada dari Mas Ali. Menurut saya sih masih ada sih. Makanya masih cacat sampai sekarang. Justru itu. Serem tahu Mas Ali tuh. Kayak diem-diem menghanyutkan. Sebenarnya kan kamu sudah tidak melakukan ya tiran tersebut. Tapi kan memang hukuman sosial itu memang lebih kejam daripada hukuman ini kan. Jadi kamu harus apa sih namanya? Ya terima konsekuensinya lah. Kalau kamu nggak mau digituin, jangan ngelakuin hal yang jelek lah. It's very simple. Iya nggak sih? Kalau misalnya kamu benar-benar mau ngilangin ini, harusnya semuanya dilepas gitu loh. Iya nggak sih? Ada sesuatu yang saya rasakan di Ali tuh ditahan-tahan gitu loh. Iya nggak sih? Kayak ada sesuatu yang ditahan-tahan. Mas Ali, saya mau tahu deh ritualnya tuh gimana sih yang sering dilakukan? Yang melakukan si dukunnya? Si dukunnya. Oh, jadi Anda berhenti datang ke sana? Iya. Jadi tahu beres aja gitu? Tahu beres. Sekali datang bayar berapa tuh? Ya adalah. Adalah maksudnya kisaran berapa sampai berapa? Ya sekitar antara di bawah 1.000 lah, kadang 1.000. Di bawah 1.000, di bawah 1 juta? Ya, sejutaan. Sekali datang? Iya. Pedagang ayamnya sekarang yang kamu lihat memang terpengaruh ya, jadi turun karena terganggu suara-suara itu. Terganggu suara-suara apa? Suara-suara macan, dia bilang. Oke. Terganggu lah dengan suara-suara tersebut karena dia kan melakukan ritual kan. Datang ke dukun. Jadi alih-alih yang ingin diituin malah jadi begitu, berantakan. Sekarang tapi masih dagang? Masih. Pakai tiren lagi nggak? Kagak, karena udah dari kejadian yang udah kayak gitu, kita belajar istilahnya jual yang benar. Kita pakai ayam tiren. Orang tuh bisa ngebedain nggak sih ayam tiren sama ayam yang benar gitu? Kayaknya iya sih, tapi karena kita kan pada waktu itu dicampur. Nggak ada bedanya tuh? Nggak ada bedanya. Setelah kita campur, istilahnya kita kumpulin kayak gitu. Karena semuanya bukan ayam tiren.
Iya, begitu dicampur, pembeli tuh nggak bisa ngebedain. Nggak bisa ngebedain. Tapi kalau Mas Ali bisa ngebedain? Iya bisa. Bedain di mana? Iya dari ininya, dari pas kita kelihatan bahwasanya dari darah bisa gitu loh. Dari darahnya juga kelihatan juga ayam yang baru dan juga ayam yang tiren. Kayak ayam yang fresh gitu ya.